Perkenalkan, nama saya Rini Loin, NIM 2201080027, kelas Ekonomi 1A, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan membahas tentang teori investasi. Teori investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Tujuan investasi. Yang pertama, menghasilkan pendapatan positif dan atau menjaga atau meningkatkan nilainya. Yang kedua, memperoleh konsumsi di masa yang akan datang. Yang ketiga, memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Manfaat investasi. Yang pertama, menghindarkan dari inflasi. Inflasi yang terjadi setiap tahunnya membuat nilai-nilai aset berkurang. Dengan melakukan investasi, maka aset juga akan berkembang, menghasilkan nilai tambah, sehingga bisa mengimbangi geruhan inflasi. Yang kedua, meningkatkan nilai uang atau kekayaan. Manfaat dan tujuan investasi adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan. Yang ketiga, kebutuhan darurat. Ketika Anda mengalami keadaan di mana membutuhkan dana untuk suatu kebutuhan, tentunya Anda bisa menggunakan dana atau aset yang telah Anda investasikan. Yang keempat, membuka wawasan. Menjadi seorang investor akan membuat seseorang memiliki banyak relasi, karena akan sering bertanya dan bertukar pikiran terkait produk investasi apa yang tepat untuk dipilih. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Ada 5 faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Yang pertama yaitu suku bunga. Pertama, faktor yang bisa mempengaruhi tingkat investasi adalah suku bunga. Suku bunga sendiri adalah persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa dalam suatu periode tertentu. Yang kedua yaitu pendapatan nasional per kapita. Pendapatan nasional per kapita suatu negara dan produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita untuk tingkat provinsi dan kabupaten atau kota juga bisa mempengaruhi investasi. Yang ketiga yaitu kondisi sarana dan prasarana, seperti sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, pembuangan limbah, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kualitas sumber daya manusia. Seperti kita ketahui bahwa semakin hari teknologi semakin maju pesat. Dari sinilah investasi membutuhkan sumber daya manusia. Jadi semakin berkualitas sumber daya manusia yang dimiliki negara dalam mengoperasikan teknologi, maka investasi akan semakin berkembang pesat. Yang kelima yaitu stabilitas politik dan keamanan. Negara yang memiliki stabilitas politik dan keamanan yang bagus, maka akan membuat banyak investor berdatangan. Yang ketiga yaitu menghitung nilai waktu dari uang. Konsep nilai waktu dari uang sangat penting untuk mengelola keuangan yang efektif dan efisien. Karena uang tidak hanya berguna sebagai media pembayaran saja, tetapi juga mempunyai nilai yang lebih untuk merencanakan keuangan di waktu yang akan datang.
Terdapat dua jenis nilai waktu dari uang. Yang pertama yaitu present value dan future value. Nilai uang masa kini atau present value adalah sejumlah uang pada masa kini yang akan diterima di masa depan. Rumus dari present value yaitu PV sama dengan FVN per buka kurung 1 tambah R tutup kurung N. PV artinya nilai masa kini, FV sama dengan nilai masa depan, R sama dengan tingkat bunga per tahun, dan N sama dengan jangka waktu dalam 1 tahun. Yang kedua yaitu nilai uang masa depan atau future value. Nilai uang masa depan adalah nilai uang yang akan diterima di masa depan dari sejumlah uang saat ini. Rumus dari net present future value yaitu FV sama dengan PVX buka kurung 1 tambah R tutup kurung N. FV sama dengan nilai di masa depan, PV sama dengan nilai masa kini, R sama dengan tingkat bunga per tahun, N sama dengan jangka waktu dalam 1 tahun. Yang keempat yaitu penilaian investasi. Sebelum berinvestasi, seorang investor harus melakukan analisis kelayakan investasi untuk memperkirakan tingkat keuntungan dan risiko yang akan diperoleh. Untuk mengetahui hal ini, diperlukan sebuah penilaian yang disebut metode penilaian investasi. Yang pertama yaitu net present value atau NPV. Metode net present value merupakan metode yang digunakan untuk memperhitungkan keuntungan dari sebuah investasi di masa depan jika berinvestasi dengan sejumlah nilai uang saat ini. Terdapat dua aspek penting dalam perhitungan net present value atau NPV, yaitu menaksirkan arus kas dan menentukan tingkat bunga yang relevan. Yang kedua yaitu payback period atau PP. Metode payback period merupakan salah satu metode yang cukup sederhana. Metode ini dapat menjadi pilihan dengan menghitungkan waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal. Jika hasil perhitungan periode waktu payback semakin pendek, maka investasi tersebut dianggap layak. Yang ketiga yaitu average rate of return atau ARR. Metode ARR merupakan metode yang digunakan untuk menghitung rata-rata keuangan bersih tahunan dari sebuah investasi. Yang keempat yaitu internal rate of return atau IRR. Metode IRR merupakan metode yang melakukan perhitungan tingkat bunga suatu investasi dengan cara menyamakan NPV arus kas saat ini dengan NPV arus kas yang akan datang. Yang terakhir, yang kelima yaitu Profitability Index atau PI. Metode Profitability Index merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan arus kas di masa mendatang dengan
pengeluaran investasi masa sekarang. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.